Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar bagi manusia. Karena tanpa nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi kita kelak di kemudian hari. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita, pembimbing kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, Masjid Bagus Salam baru saja kehilangan muadzin yang selama ini memandangkan azan, yaitu Bapak hadir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima pahala baiknya. Beliau mendapat serangan jantung yang kemudian mengakhiri hidupnya. Pada saat yang hampir bersamaan, saudara kita Mas Kiryanto itu juga meninggal dunia, yang mungkin sering hadir dalam kajian-kajian di sini. Bagus Salam juga di masjid yang lain, sangat rajin beliau. Itu juga serangan jantung. Usianya kira-kira 56, 57 atau 58 ya, karena baru pensiun. Bapak Ibu rahimahullah, maka kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa bagi kita. Maka kita patut bersyukur atas nikmat kesehatan yang kita terima hingga saat ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk mengikuti salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat wajib, sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini membawa berkah untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, saya akan melanjutkan membacakan kitab Sama'i Muhammadiyah, Syarah Sama'i Muhammadiyah. Syarah itu adalah tafsir, bahasa Al-Qur'an tafsir, itu hadis itu syarah. Syarah Sama'i Muhammadiyah. Kita sampai pada bab tentang makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang terkait dengan ini cukup banyak dibahas di dalam bab ini, yang sudah kita lampaui kesederhanaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, persediaan makan yang ada di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lauk favorit beliau saya sudah bacakan. Pagi hari ini insya Allah 2 atau 3 hadis sesuai dengan waktu yang tersedia, kira-kira 15 menit ke depan, mudah-mudahan bisa terselesaikan.
Hadis yang ke-166 dari 419 hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Haddatsana Muhammad bin Ghailan qol haddatsana Waqi'un qol haddatsana Mis'arun an Abi Sahrah Jami ibni Sadadin anil Mughirah ibni Abdillah anil Mughirah ibni Syu'bah qol diftu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa'tiya bijambin mashwiyin summa akhadas syafrota faja'ala yakhuzzu fakhazzali biha minhu qala faja'a Bilalun yu'dzinuhu bis-sholati fa'alqa syafra faqal ma lahu taribat yadahu qala wa kana syaribuhu qad wafa wa qala lahu aqussuhu laka ala siwakin au qussuhu ala siwakin. Muhammad bin Ghailan bercerita kepada kami, dia berkata, Waqi bercerita kepada kami, dia berkata, Mis'ar bercerita kepada kami dari Abu Sahrah Jami' bin Shaddad dari Mughirah bin Abdillah dari Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, suatu malam aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah seorang sahabat. Kemudian disuguhkanlah hidangan berupa daging panggang kepada kami. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pisau dan memotong daging panggang tersebut. Selanjutnya beliau memberikan bagianku dari daging yang beliau potong itu. Tak lama kemudian Bilal datang dan memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pisau dan berkata, apa? Telah datang waktunya. Baiklah. Saat itu beliau melihat kumis Bilal telah memanjang hingga ke arah bibir. Kemudian beliau bersabda, akan kucukur kumismu hingga batas siwak atau mulut, atau cukurlah kumismu sampai batas siwak. Perawi ragu mana yang benar di antara kedua kalimat ini yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'utiya bijambin maswin summa akhoda syafrah faja'ala yakhusu. Mughirah bin Syu'bah bersama Rasulullah bertamu ke rumah seorang sahabat dan disuguhi daging panggang. Kemudian Rasulullah pun mengambil pisau untuk memotong daging tersebut dan membagikannya kepada Mughirah bin Syu'bah. Di sini ada dua Mughirah tadi ya. Fahassa libiha minhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong daging untuk Mughirah bin Syu'bah. Hal ini mencerminkan ketawaduan beliau terhadap para sahabatnya dalam segala hal, termasuk dalam urusan hidangan. Jadi meskipun Rasulullah itu seorang Rasul, seorang pemimpin umat, beliau tidak enggan memotongkan atau mengambilkan makanan untuk sahabatnya. Faja'a Bilal yu'dzinuhu bis-shalah.
Bilal bin Rabah datang dan memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu sholat telah tiba. Taribat yadahu, tangan menjadi kotor, terkena debu atau tanah. Ini arti arti tekstualnya. Namun masyarakat Arab mengucapkannya bukan dengan maksud secara harfiah, melainkan dengan mengungkapkan ekspresi tertentu seperti terkejut, heran atau takjub. Wa kana syaribuhu qad jabafa. Rasulullah melihat kumis Bilal telah memanjang hingga ujung batas bibir. Dalam riwayat lain yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan lafal qala Mughirah wa kana syaribi. Mughirah berkata, kumisku telah memanjang. Faqala lahu aqassuhu laka ala siwak au qasassu ala siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku cukurkan kumismu sampai batas siwak atau mulut. Selain itu dapat dipahami pula beliau memerintahkan kita untuk memperhatikan kerapian kumis dan dengan cara memotong sebagiannya jika tampak memanjang melebihi batas wajar dan mengganggu pandangan orang lain. Jadi kita melihat ada orang-orang yang kumisnya panjang sehingga menutup bibir bagian atas sebagian. Menurut hadis ini itu sebaiknya dipotong karena Rasulullah mengomentari ketika kumis Bilal bin Rabah itu memanjang hingga melebihi bibir atas, maka Rasulullah mengatakan atau bersabda, cukurlah kumismu sampai batas siwak, atau akan kucukur kumismu hingga batas siwak. Ini adalah dua ungkapan atau dua ucapan Rasulullah yang disampaikan lewat hadis ini, menunjukkan bahwa kumis itu harus selalu terlihat rapi. Jadi mencukur kumis termasuk sunnatul fitrah, sunnah kebiasaan yang baik sesuai dengan fitrah. Hadis berikutnya, hadis yang kedua atau hadis nomor 167 di dalam kitab ini, haddatsana Wasilu banu Abdil A'la qala haddatsana Muhammad banu Fudail an Abi Hayyanat Tamim an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi diraq wa kanat tujibuhu fanahasa minha. Wasilu banu Abdil A'la. Wasil bin Abdil A'la bercerita kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami dari Abu Hurairah, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan sebuah daging, kemudian disajikanlah bagian kaki depan kambing kepada beliau. Bagian ini sangat beliau sukai sehingga beliau pun mencicipinya.
farufi'a ilaihi dir'a. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri jamuan makan, disajikanlah bagian kaki depan kambing kepada beliau. Wakanat tu'jibuhu. Rasulullah sangat menyukai dengan kaki depan kambing. Beberapa alasan mengapa beliau menyukai bagian dir'a adalah karena bagian tersebut merupakan daging yang baik. Ia juga merupakan bagian depan dari tubuh kambing secara keseluruhan dan paling cepat matang saat dimasak. Al-Qadi Fudail bin Iyad mengomentari tentang mengapa bagian dir'a menjadi favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai daging bagian dir'a karena termasuk bagian yang paling cepat matang. Dengan demikian, kelezatannya pun bertambah dan kenikmatannya pun begitu terasa, serta letaknya yang jauh dari tempat pembuangan, tempat kotoran hewan. Fanahasa minha an-nahsu. Beliau kemudian mencuil bagian tersebut untuk dicicipi. Dalam konteks ini beliau mencuil daging yang disajikan kepada beliau secara langsung dengan cara menggigitnya, kemudian memakannya. Bapak Ibu rahimahullah, hadis yang kedua ini atau hadis nomor 167 ini menginformasikan kepada kita tentang kesukaan Rasulullah terhadap daging kambing, terutama atau favoritnya adalah bagian kaki depan. Cuma di sini tidak ada keterangan apakah yang dimaksud itu sampil atau bagian kaki yang dimasak. Sikil. Kelihatannya kalau ini melihat ini mudah atau cepat matang, itu kemungkinan ini adalah sampil bagian depan. Kalau ingin mencontoh Rasulullah pada usia beliau ketika di Madinah, tentunya sudah sekitar 60 tahun beliau masih makan daging kambing, dan itu adalah favorit dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, dua hadis yang saya bacakan. Hadis yang berikutnya ini bahasanya agak panjang, jadi insya Allah akan saya bacakan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.